Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengupat dan pencelah. Alladzi jama'a malau wa addadah, yaitu mereka yang mengumpulkan hartanya, wa addadah, dan yang menghitung-hitung hartanya. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian rutin dalam pembahasan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan berkaitan dengan sungai dan mata air di surga. Nah, selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk menghirup udara yang merupakan salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, terutama kita ini berada di penghujung Ramadan, merupakan akhir-akhir Ramadan, dan tentunya kita ingin target kita tercapai, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu diampunkan dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan
karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang menegakkan salat, menegakkan malam Lailatul Qadar, maka karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosa yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita makhluk ataupun hambanya yang di saat Ramadan berjalan, maka dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, raghima anfa rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfarulah. Sungguh sangat rugi seorang yang bertemu dengan Ramadan, lantas Ramadannya pergi, Ramadannya pun berlalu, sementara dosa dia belum diampuni. Ikhwa azallahu wa iyyakum, untuk pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan sungai dan mata air surga. Kita sudah singgung sedikit ya terkait dengan masalah sungai yang ada di surga. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya di sungai itu ada dua. Sungai yang berasal dari surga itu ada 4. 2 sungai yang tak kelihatan dan 2 sungai yang kelihatan. Adapun 2 sungai yang kelihatan, dia adalah sungai Nil dan sungai Efrat atau sungai Furat. Demikian ikhwah. Rasulullah juga mengatakan bahwasanya sungai Jihun dan sungai Sihun itu juga sungai surga, kata beliau. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum, kita juga sudah bahas apa yang dimaksud dengan sungai surga. Satu pendapat mengatakan bahwasanya yang dikatakan sungai surga yaitu yang berasal dari surga. Sebagaimana manusia berasal dari surga, maka sungai-sungai ini juga berasal dari surga. Dan dia sekarang berada di dunia, di muka bumi. Demikian ikhwah. Atau makna yang kedua, bahwasanya memang mengalir hulunya dari surga. Tapi kita nggak tahu bagaimana. Ya, karena ini masalah gaib yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimananya. Kita nggak tahu bagaimananya. Intinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, kedua makna ini bisa dipakai. Ya, kedua makna ini bisa dipakai. Baik diartikan bahwasanya sungai Nil dan sungai Efrat itu memang berasal dari surga, kemudian dipindahkan ke dunia, ke bumi, ataupun memang sampai sekarang hulunya dari surga. Kalau kita lihat hulunya sekarang ini, tentu kita bisa ketahui dari mana hulunya. Demikian ikhwah. Kalau sungai Efrat hulunya itu di Turki dan mengalir ke hilir ke Teluk Persia. Demikian juga sungai Nil. Ikhwah azallahu iyyakum. Jadi bagaimana korelasinya yang nyata dengan yang hadis Nabi SAW yang berasal, yang dikatakan bahwasanya kedua sungai ini berasal dari surga. Ya kita katakan, ikhwah, ini masalah gaib, ya kita serahkan bagaimananya dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Seperti yang prinsip yang sudah kita sering ulang-ulang bahwasanya ketika kita berbicara dengan masalah alam gaib, dari mulai kita meninggal sampai nanti surga dan neraka, itu semua ikhwah, itu semua perkara-perkara gaib, kita wajib untuk mengimani ya apa-apa yang tak masuk akal kita, yang tidak bisa kita nalar, maka kita wajib mengimaninya saja. Kita wajib untuk mengimani. Jangan sampai kita mengingkari hal-hal tersebut karena tak masuk akal kita. Karena memang agama ini tidak semata dengan akal. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfala khuffaini aula, lakana a'la khuffaini aula bil mashi min lakana a'al khuffain aula bil mashi lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu khuffain aula bil mashi min a'lahuma." Seandainya agama itu dengan akal, maka tentunya bagian bawah khuf itu lebih layak untuk diusap ketimbang bagian atasnya. Fa inni ra'aitu Rasulullah yamsahu a'lahuma, karena kulihat Rasulullah nyatanya beliau mengusap bagian atas bukan bagian bawah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi banyak perkara-perkara yang nggak masuk akal kita, yang nggak bisa nalar kita. Tapi ingat ikhwah,
yang tidak masuk akal kita, jangan katakan mustahil. Sesuatu yang nggak masuk nalar kita, jangan katakan mustahil. Karena mulai dari panca indera kita, itu semua sudah terbatas. Banyak hal yang nggak bisa masuk panca indera kita. Penglihatan merupakan salah satu panca indera kita. Ketika dia sudah dibatasi dengan tembok, kita tidak tahu lagi apa yang ada di balik tembok. Demikian juga pendengaran kita. Sekian hertz misalnya, sekian megahertz, seberapa sampai berapa kita bisa mendengar. Tapi kalau sudah di atasnya, di bawahnya, kita nggak bisa mendengar. Karena terbatasnya panca indera kita. Dan demikian juga akal kita. Ya, demikian juga akal kita. Karena ikhwah, akal itu bisa mencerna sesuai dengan input yang diberikan yang bersumber dari panca indera tersebut. Kalau panca indera tersebut terbatas, maka akal pun akan terbatas. Ikhwah azallahu iyyakum. Jadi diartikan bahwasanya hulu daripada sungai Nil dan sungai Efrat itu dari surga, Allahu a'lam bagaimananya, ya. Tapi kita wajib untuk meyakini hal itu. Kemudian ikhwah azallahu iyyakum, wa min anharil jannati al-kautsar alladzi a'tahu Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di antara sungai surga itu adalah sungai Al-Kautsar. Ini merupakan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Inna a'tainaka kal-kautsar." Inna a'tainaka al-kautsar. Kami telah memberi kepada kamu Al-Kautsar. Wa qad ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhaddatsana anhu. Dan Rasulullah sudah melihat sungai Al-Kautsar itu dan telah menceritakannya kepada kita. Wa fi Sahihil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, bainama ana asiru fil jannah, ketika aku sedang berjalan di surga, id ana binahrin hafatahu kibabud dur wal al-mujawwaf. Sampailah aku di sebuah sungai di mana yang pinggir-pinggirnya itu terdapat kubah-kubah yang terbuat dari mutiara yang kopong. Mutiara mujawwaf, mutiara yang dalamnya itu tidak yang ada rongga diisi di dalamnya. Tidak padat, tapi dalamnya ada rongga. Faqultu ma hadha ya Jibril. Aku bertanya, ya Jibril, ini apa? Ya, ini apa? Qala hadzal kautsar. Kata Jibril, ini yang disebut dengan Al-Kautsar. Alladzi ataka rabbuk. Yang telah Allah berikan Tuhanmu, telah diberikan Tuhanmu untukmu. Yang telah diberikan Allah kepadamu. Fa idza tibuha aw tinuha miskul adfar. Ternyata kulihat tanahnya itu tanah kesturi yang wangi. Kita sudah sempat membicarakan tentang kesturi. Ikhwan masih ingat ya? Kesturi itu minyak wangi yang Masya Allah berasal dari rusa kesturi. Dia dari benjolan di bagian perut. Jadi ada benjolannya dibelah. Di dalamnya itulah bahan utama untuk membuat minyak kesturi yang cukup mahal. Ya, ini cukup mahal. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi tanahnya itu ya tanah dari kesturi yang wangi dan harum. Syakka hudbah. Syakka hudbah, salah satu perawinya ada yang bernama Hudbah, dia ragu apakah kalimatnya tibuha au tinuha. Tibuha au tinuha. Kalau tibuha artinya wangiannya yaitu minyak wangi kesturi, atau tinuha yaitu tanahnya minyak wangi kesturi. Demikian ikhwah. Waqad fassara Ibnu Abbas al-Kautsar bil khairil katsir alladzi a'tahu Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan al-Kautsar itu yaitu bil khairil katsir, yaitu suatu hal kebaikan yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan surga itu bagaimana ikhwah?
Ya, kebaikan ini maksud nikmat yang Allah berikan sangat banyak kepada Rasulullah SAW. Itulah tafsir yang ditafsirkan Ibnu Abbas dari kalimat Al-Kautsar. Jadi Allahu a'lam bishawab di sini Ibnu Abbas mentafsirkan Al-Kautsar itu bukan berupa sungai, tapi merupakan kebaikan yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bishr li Sa'id bin Jubair rawi hadha tafsir an Ibnu Abbas. Berkata Abu Bishr kepada Sa'id bin Jubair yang meriwayatkan tafsiran dari Ibnu Abbas ini. Dia mengatakan, inna unasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Orang-orang mengira bahwasanya Al-Kautsar itu merupakan salah satu sungai yang ada di surga. Faqala Sa'id, lantas Sa'id menanggapi, an-nahrul ladzi fil jannah minal khairin alladzi a'tahu Allah iyyah. Kata beliau, ya, surga yang namanya sungai yang ada di surga itu merupakan salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Jadi begini, Abu Bishr mengatakan bahwasanya orang-orang mengatakan bahwasanya Al-Kautsar itu maknanya sungai di surga ya, gitu, sungai di surga. Jadi ikhwah, ini kan maksudnya itu dia membandingkan antara pendapat Ibnu Abbas dengan pendapat orang-orang yang lain. Sahabat-sahabat lain mengatakan bahwasanya Al-Kautsar itu merupakan salah satu sungai di surga. Ibnu Abbas mengatakan bukan sungai, tapi kebaikan yang banyak sekali yang Allah berikan kepada Ibnu Abbas, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Bishr bertanya kepada Sa'id bin Jubair, ini gimana maksudnya Al-Kautsar? Orang-orang mengatakan bahwasanya Al-Kautsar itu merupakan sungai surga. Sementara Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Al-Kautsar itu kebaikan ataupun nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah. Lantas Sa'id bin Jubair memberikan tanggapannya. Apa itu? An-nahrul ladzi fil jannah minal khairil ladzi a'tahu Allah iyyah. Sungai yang ada di surga termasuk kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya tidak bertentangan. Ya, kalaupun orang mengartikan itu sungai, Ibnu Abbas mengatakan kebaikan yang banyak, nggak ada pertentangan karena sungai itu termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad jama'al Hafidz Ibnu Katsir ahadits allati akhbar Rasulullah fiha 'anil Kautsar. Al-Hafidz Ibnu Katsir telah mengumpulkan hadis-hadis tentang berita Rasulullah yang mengabarkan kepada kita tentang Al-Kautsar. Ya, Al-Hafiz Ibnu Katsir mengumpulkan hadis-hadis tentang Al-Kautsar itu apa? Famin hadhil hadis ma rawahu Muslim. Di antara hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Kautsar ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Anas dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina nasal alaihi inna atainakal kautsar. Qal atadruna mal kautsar. Kata Anas bin Malik ketika turun ayat inna atainakal kautsar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau bersabda, bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Tahu enggak kalian apa yang dikatakan al-kautsar itu? Qalu, para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Qala huwa nahrun wa'adanihi Allahu azza wa jalla wa alaihi khairun katsir. Kata Rasulullah, Al-Kautsar itu adalah, jadi para sahabat, Rasulullah bertanya, tahu nggak kalian apa yang dikatakan Al-Kautsar itu? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi mereka nggak tahu. Mereka serahkan jawabannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ikhwah, para sahabat ini ketika ditanya Rasulullah, atadrun begitu ya. Tahu nggak kalian ini apa? Ini apa? Ya, terkadang para sahabat ada yang menjawabnya karena melihat ini perkara yang memang layak untuk dijawab. Namun terkadang para sahabat sengaja mengatakan Allahu a'lam karena menurut mereka ini masalah gaib yang nggak bisa tidak bisa ditakwil-takwil. Makanya mereka katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu.
Demikian ikhwah. Dan Rasulullah juga ketika mengatakan atadrunal mal kautsar, tahu nggak kalian apa itu al kautsar? Ini sebagai apa ikhwah? Sebagai pancingan kepada para sahabat supaya sahabat itu fokus terhadap apa yang akan beliau sampaikan. Demikian ikhwah. Ini merupakan salah satu uslub Rasulullah SAW dalam menyampaikan ilmu. Jadi agar para sahabat itu fokus. Tiba-tiba Rasul mengatakan, tahu nggak kalian apa itu al-kautsar? Para sahabat langsung fokus pikirannya. Ya, fokus pikirannya tinggal. Kalau orang sudah fokus pikirannya tinggal sudah siap untuk menerima ilmu apa yang akan diberikan Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Mereka menjawab Allah wa Rasulullah alam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Lantas Rasulullah mengatakan, yaitu qal nahrun wa'adanihi Allahu azza wa jalla. Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang Allah janjikan akan diberikan kepadaku. Wa alaihi khairun katsir, dan di sungai itu banyak sekali nikmat-nikmat, banyak kebaikan-kebaikannya. Demikian ikhwah. Jadi kita lihat bahwasanya apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan apa yang ditafsirkan oleh sahabat-sahabat yang lain itu tidak ada saling bertentangan. Satu mendukung dengan yang lainnya, memberikan informasi lebih dibandingkan yang lainnya. Wasaqa hadits Anas inda Ahmad. Lantas Ibnu Katsir menyebutkan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi musnadihi dalam kitab musnadnya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan u'titul kautsar, aku telah diberi al-kautsar. Fa idza nahrun yajri ala dhahril ard, ternyata dia adalah sebuah sungai yang mengalir di atas bumi, di atas tanah. Hafatahu kibabul lu'lu', yang di pinggirnya penuh dengan kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Laisa maskufan, dan tidak ada atapnya. Jadi sungai ini nggak beratap, lepas ke langit, ya, tidak beratap. Hanya di pinggir-pinggirnya ada kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Kemudian fadarabtu biyadi ila turbatihi, lantas aku pegang tanahnya, ya, aku pegang tanahnya, lantainya lah, ya, aku pegang tanahnya. Faida turbatuhu miskul adfar, ternyata tanahnya itu yaitu berupa minyak kasturi, ya, minyak kasturi yang sangat wangi. Minyak kasturi sangat wangi. Yang kemarin sudah kita bahas, maksudnya minyak kasturi itu ikhwah dia seperti tanah lah, ya, warnanya seperti tanah, tapi dia bukan berupa minyak. Dia bukan minyak, dia benda ya mirip-mirip tepung, ya. Mirip-mirip tepung yang kasar atau tepung yang sudah sedikit diletakkan, dicampur air sedikit gitu, ya. Jadi dia agak gumpal-gumpal lagi lah kira-kira. Ya. Tapi wangi ikhwah. Tapi dia wangi. Itulah dia. Jadi tanahnya ternyata misik, tanah kasturi yang sangat harum. Wa hasba'uhu lu'lu'. Sementara kerikil-kerikilnya, ternyata kerikil-kerikilnya itu adalah mutiara-mutiara. Bayangkan ikhwah, ya, mutiara-mutiara. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana, hanya membayangkan saja. Tapi ingatlah ikhwah, tidak segitu surga. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya misiknya surga itu, ya, ada misik yang warna putih. Nah, demikian. Jadi sungai mengalir, sungai yang sangat jernih mengalir, kemudian tanahnya itu, tanah sungainya itu dan tanah pinggir-pinggirnya itu kasturi, ya, kasturi putih. Kemudian di situ ada kerikil-kerikilnya, dan kerikil-kerikilnya itu intan mutiara. Kemudian dipenuhi dengan kubah-kubah, ya, dipenuhi dengan kubah-kubah yang terbuat dari intan yang mujawwaf, intan yang kopong yang tidak ada isinya. Demikian ikhwah. Itulah, ya, itulah sungai Al-Kautsar. Betapa indahnya. Kita ikhwah, kalau kita bayangkan bagaimana sungai yang dasarnya putih, airnya jernih, kemudian di pinggir-pinggirnya ada kubah-kubah mutiara, kemudian di pinggirnya itu merupakan tanah misik, ya, tanah misik, kasturi. Kita bisa bayangkan betapa indahnya ikhwah, ya. Tapi ingat, yang masih terbayang kita itu belum seberapanya dibandingkan yang hakikinya nanti di surga.
Itu dia. Kita tidak bisa bayangkan nih bagaimana indahnya, bagaimana bersihnya, bagaimana jernihnya, bagaimana berkilaunya apa nih ini? Pantai Rasulullah ini sangat berkilaunya, ikhwah. Sangat wanginya. Berkilau, jernih, segar, wangi. Nggak tanggung-tanggung, ikhwah. Ya, kita tidak bisa bayangkan tuh. Tapi ingat satu konsep. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'dadtu li'ibadiyas shalihin." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ro'at. Yang tak pernah sekalipun mereka lihat. Wala udhunun sami'at. Mala ainun ro'at. Tak pernah terlihat oleh mata sekalipun. Wala udhunun sami'at. Dan tak pernah terdengar oleh telinga sekalipun. Wala khatara ala qalbil bashar. Dan sedikit pun takkan pernah terbetik dalam hatinya. Kalau keindahan tadi itu masih bisa kita bayangkan. Ya, masih bisa kita bayangkan. Tapi ingat, surga nggak seperti itu. Surga jauh dari itu. Maksudnya jauh lebih indah dibandingkan apa yang sedang kita bayangkan. Wa fi riwayatin ukhra fil musnadi an Anasin yarfa'uhu. Dalam riwayat yang lain, masih dalam kitab Musnad, berarti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik yarfa'uhu, hadis ini dimarfu'kan, artinya hadis ini dari Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Wa nahrun a'tanihillahu fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah berikan untukku nanti di surga. Turabuha misk, tanahnya itu misk, kasturi. Ma'uha abyadun minal laban. Airnya lebih putih ketimbang susu. Ya, lebih putih ketimbang susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis ketimbang madu. Tariduhu tuyur a'naquha misla a'naqil zajur. Dan dia akan didatangi oleh burung-burung yang leher burung tersebut seperti lehernya unta-unta. Demikian ikhwah. Dengan hadirnya burung menambah keindahan sungai ini, ikhwah. Ya, menambah keindahan sungai ini. Berarti ikhwah, di sana ada burung-burung, di sana suasananya menyegarkan, wangi. Ya, wangi. Jadi ikhwah, kalau kita kumpulkanlah sifat daripada Al-Kautsar ini. Pertama, dia merupakan sungai. Di sungai ini banyak kali kebaikannya. Ya, banyak sekali nikmat yang terkandung dalam sungai ini. Udah. Kemudian Rasulullah sebutkan, ya sungai ini airnya, ikhwah, air, karena sebenarnya yang namanya sungai itu adalah tempatnya, ikhwah, bukan airnya. Ya, makanya kalau ada sungai yang tak berair, kita katakan sungainya kering. Ya, sungainya kering, bukan airnya. Tempat mengalir air itu dikatakan sungai. Kalau seandainya banyak airnya dan mengalir, kita katakan sungainya mengalir. Sebenarnya kan bukan tempatnya yang mengalir. Yang mengalir adalah airnya, bukan sungainya. Sungainya tetap nggak mengalir-mengalir. Demikian ikhwah. Tapi karena ada isinya mengalir, maka dinisbatkanlah seolah-olah yang mengalir itu sungainya. Padahal yang mengalir adalah airnya. Ini namanya isti'arah, ikhwah. Sebutan ini isti'arah dalam ilmu al-balaghah. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ikhwah azallahu wa iyyakum, sungainya, kita bahas masalah sungainya dulu ya. Airnya itu, kata Rasulullah SAW, abyadu minal laban. Lebih putih ketimbang susu. Gimana itu putihnya, ikhwah? Susu itu sudah putih. Terus gimana lagi lebih putih dibandingkan susu? Mungkin Allahu alam bisawab, maksudnya lebih jernih. Saking jernihnya itu, putih dan lebih putih dibandingkan susu. Berarti sangat jernihnya luar biasa. Kemudian rasanya ahla minal asal. Rasa airnya ya, bukan rasa airnya segar. Rasa airnya ternyata manis. Lebih manis ketimbang madu. Ya, lebih manis ketimbang madu. Demikian ikhwah. Dan itu airnya. Baik, sekarang medianya. Ya, medianya. Adapun medianya ikhwah, sungainya itu tempat mengalir air yang manisnya lebih manis dibandingkan susu, dan manisnya lebih manis dibandingkan madu, dan jernihnya lebih jernih, lebih putih dibandingkan susu. Medianya ternyata misk, yaitu kasturi. Makanya Rasulullah sentuh tanahnya, ternyata
Wangi, bagikan kasturi. Medianya, tanahnya, tempat sungainya, ya, itu ternyata dari kasturi. Aromanya sangat wangi. Demikian ikhwah. Udah, itu tanahnya. Kemudian apalagi ikhwah? Kerikil-kerikilnya, karena ikhwah yang namanya sungai sedikit banyak pasti banyaklah kerikil-kerikilnya, ya pasti banyak kerikil-kerikilnya. Kerikil-kerikilnya itu ya intan mutiara ikhwah, intan mutiara. Jadi bukan batu-batu hitam, enggak begitu ikhwah. Sedangkan sungai jernih banyak bebatuannya, walaupun berlumut itu sangat indah kita lihat. Konon lagi yang batu-batunya itu merupakan intan mutiara yang berkilau. Itu sudah udah sangat apa namanya, sangat bayangan kita sangat indah lah pokoknya. Demikian ikhwah. Tidak hanya itu, di sisi kanan kirinya, di pinggir-pinggirnya, karena sungai kan hanya ada dua pinggir, pinggir kiri, pinggir kanan, ya. Di pinggir-pinggir itu banyak kubah-kubah, Masya Allah, banyak kubah-kubah yang terbuat dari mutiara yang mujawwaf, yang dalamnya kosong. Begitulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Satu lagi, yang datang ada hewan-hewan yang datang ke sana, yaitu burung, menambah keindahan dan keasrian daripada sungai Rasulullah ini ikhwah. Yaitu burung yang Rasulullah katakan burung-burung yang lehernya itu bagaikan leher unta. Jadi burung tapi lehernya panjang. Ini ikhwah. Kalau burung yang leher panjang, burung unta, panjang lehernya. Apalagi burung merak, itu juga panjang lehernya. Demikian ikhwah, ya. Itu burung yang ada di bumi. Burung yang di apa namanya? Yang di surga, Allah alam yang bagaimana? Tapi sudah bisa kita bayangkan burung ini muncul di sana, bermain-main di sana, menambah keindahan daripada sungai Rasulullah tersebut. Insyaallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kita anugerah untuk meminum sungai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah, selanjutnya, waqad saqal hafidz Ibnu Katsir riwayat ukhra katsiratun fil mawdi'in farji ilaihi in syi'ta mazid. Dan Ibnu Katsir menyimpulkan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang membicarakan tentang Al-Kautsar. Yang membicarakan tentang Al-Kautsar di tempat lain, ya. Dan Anda bisa rujuk, Anda bisa membuka referensi tersebut, ya. Bagi siapa yang ingin menambah informasi yang lebih dari yang telah kita bahas. Kemudian wa anharul jannati laisa ma'un fahasab. Adapun sungai-sungai surga bukan hanya sungai air, ya. Bukan hanya sungai air. Kalau di bumi tentunya yang namanya sungai pasti isinya air, ya. Itu sudah dipastikan. Tinggal airnya ada yang keruh, ada yang butek, ada yang jernih, ada yang semi jernih, ada yang bisa diminum, ada yang tak bisa diminum, macam-macam ya ikhwah. Tapi semuanya itu adalah air. Beda halnya dengan surga. Anharul jannati laisa ma'un faqat. Bahwasanya sungai surga itu tidak hanya air isinya. Bal minhal ma' wa minhal laban wa minhal khamar wa minha al-asalul musaffa. Tapi isi sungainya itu ada sungai yang isinya air, ada sungai yang isinya adalah susu, ada sungai yang isinya adalah khamr, dan ada sungai yang isinya madu. Bayangkan ikhwah. Jadi ada berapa tuh? 4 sungai. Sungai air, sungai susu, sungai madu, dan sungai khamr. 4 sungai yang mengalir ikhwah. Ini merupakan minuman yang sangat diidam-idamkan manusia. Sangat diidam-idamkan manusia. Kalau mau buat susu harus beli susu lagi. Baik susu kotak maupun susu asli. Demikian ikhwah, ini enggak. Kita lihat sungai mengalir susu. Insyaallah. Ya. Kemudian kita lihat sungainya yang mengalir apa? Madu. Insyaallah. Kemudian ada sungai yang mengalir khamr.
Demikian ikhwah. Tapi ingat, khamar di sini tidak seperti dengan khamar di surga tidak sama dengan khamar yang di dunia. Khamar di surga itu nggak membuat mabuk. Khamar di kita sekarang ini ikhwah. Kalau di Medan itu ada khamar tradisionalnya, tua namanya, yang terbuat dari pohon aren, dari pohon enau, ya. Kemudian difermentasi, jadilah dia tua. Ikhwah, rasanya jelas nggak lezat. Baunya apalagi ikhwah. Tapi surga tak demikian. Dia dikatakan khamar, tapi dia bukan minuman yang menjijikkan seperti khamar-khamar sekarang ini. Enggak. Tapi dia minuman yang sangat lezat untuk diminum dan tidak membuat mabuk. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Permisalan surga yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa, fiha anharum min ma'in ghairu asin. Di dalam surga itu ada sungai yang isinya adalah air yang ghairu asin, yang tidak payau, artinya segar. Artinya segar. Ikhwah, perhatikan di sini disebut anhar. Anhar itu kan jamak daripada nahrun. Berarti sungai yang di dalamnya mengalir air yang segar itu tidak payau, ya. Jadi air segar itu bukan hanya satu sungai. Banyak sungai-sungainya mengalir. Sungai-sungai yang mengalir di dalamnya adalah air. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Dan juga ada sungai-sungai yang mengalir dalamnya itu adalah susu. Jadi bukan satu sungai ikhwah, ya, tapi di sini anhar, artinya sungai-sungai yang mengalir susu. Di dalamnya itu mengalir susu. Lam yataghayyar ta'muh, yang tidak akan berubah rasanya. Kenapa ini sampai disebutkan ikhwah? Karena semua susu yang ada di bumi ini itu berubah rasanya, kecuali kalau diberikan bahan pengawet. Begitupun kalau sudah diberikan bahan pengawet, tetap saja nanti pada suatu hari nanti, mau sekian bulan, sekian tahun, tetap saja dia menjadi basi kalau tidak diminum. Kalau dibiarkan, mau seawet apapun dia. Tapi untuk susu yang di surga, yang ada di sungai, yang mengalir di tempat yang terbuka, dia tidak pernah berubah rasanya. Gak akan ada menjadi basi. Dan saya yakin tidak berubah menjadi yogurt kalau seandainya dia basi. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, begitulah sifat susu yang mengalir di dalam sebuah sungai-sungai. Yang mengalir di sungai-sungai tersebut. Lam yataghayyar ta'muh. Tidak ada satupun yang berubah rasanya. Semuanya tetap segar. Kapanpun kita minum, segar. Setelah berapa hari pun, setelah bertahun-tahun, tetap segar. Susu segar yang lewat, yang mengalir di sungai-sungai surga tersebut. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Ada juga sungai-sungai itu isinya khamr. Khamr yang mengalir. Ladzatul lisyaribin, sangat lezat untuk diminum. Insyaallah. Ini bagaimana ini? Allahu a'lam bishawab, ikhwah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Khamr tapi lezat untuk diminum. Itu ikhwah. Padahal Allahu a'lam, ya. Setahu saya khamr itu nggak ada yang lezat untuk diminum. Nggak ada yang lezat. Pasti dia memabukkan, membuat pusing, membuat puyeng. Demikian ikhwah, tandanya kan tak lezat. Kalau dia lezat, mana mungkin puyeng. Itu ikhwah. Ya, jadi dia lezat untuk diminum. Menunjukkan perbedaannya dengan khamr yang ada di bumi. Wa anharum min asalim musaffa. Dan sungai yang di dalamnya mengalir madu, musaffa. Musaffa itu yang murni, tak campur air. Demikian ikhwah. Murni, tak campur air. Begitulah luar biasanya ikhwah. Kalau di bumi sekarang ini, kalau di dunia ya banyaklah madu-madu yang bercampur air, ya, mengandung air.
Ada murni juga, tapi masih mengandung air. Itu ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Tapi nanti di surga ada madu tak bercampur, tak mengandung air dan tak bercampur dengan air. Dia murni, khalis. Tuh, kalau begitu Ustaz, madunya kental dong. Kan madu-madu yang kadar airnya sudah dibuang itu kan jadi sangat kental jadinya, ikhwah. Kalau kita ambil dengan sendok kan kental sekali. Apa begitu ya? Ikhwah, itu kan madu kita di dunia. Ya, itu madu kita di dunia. Di akhirat nanti gak usah dibayang-bayangkan, karena apapun yang kita bayangkan kenyataannya nanti jauh dari apa yang kita bayangkan. Itulah ikhwah, ya. Wa anharum min asalin musaffa, dan sungai yang mengalir dalamnya madu yang murni. Demikian ikhwah. Jadi ada air yang segar, ya, air segar. Ini nggak perlu lagi pakai di filter, langsung minum. Ada sungai madu yang takkan pernah basi. Ada sungai susu, ya, lam yataghayyar ta'mu, yang tidak akan berubah rasanya. Ada sungai khamar, ladzat lisyaribin, khamar yang sangat lezat untuk diminum, enak. Kemudian ada sungai min asali musaffa, dari sungai yang mengalir di dalamnya madu yang murni. Terus dari mana sumber-sumber sungai-sungai ini? Ya, jadi ikhwah, kalau kita lihat di sini ayatnya, itu jenis sungai, bukan jumlah sungai. Bukan jumlah sungainya 4, enggak. Karena disebutkan dengan anhar. Anhar itu merupakan bentuk jamak daripada nahrun. Satu sungai, jamak sungai-sungai. Ini setiap satu jenis dikatakan anhar. Ya, anhar. Anharum min ma, anharum min laban, anharum min khamr, anharum min asali musaffa. Anhar berarti tidak hanya satu sungai. Untuk susu banyak sungai. Untuk sungai madu banyak sungainya. Untuk sungai air yang segar banyak sungainya. Dan untuk sungai khamar banyak sungainya. Demikian ikhwah. Terus dari mana hulunya ini? Sumbernya dari mana? Ya kalau untuk Sumatera Utara ada sungai. Umumnya sungainya itu bersumber dari Danau Toba misalnya. Turun ke Sungai Asahan yang biasa dibuat untuk untuk arung jeram. Tapi ada asalnya, ada hulunya. Ya, ada hulunya seperti Sungai Efrot, kalau latinnya Efrot, hulunya di Turki. Ini ada hulunya. Jadi ini apa muncul dari mata air atau bagaimana ini? Nah, di sini ada jawabannya. Wa fi Sunan Tirmizi, dalam kitab Sunan Tirmizi, bi isnadin sahihin an Hakim bin Muawiyah. Dari Hakim bin Muawiyah qala wa huwa jaddu Bahz bin Hakim. Dia adalah kakeknya Bahz bin Hakim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati bahrul asal. Di surga nanti ada danau madu. Jadi bukan dari lebah madunya, danaunya ada. Bayangkan ikhwah, madu bentuk danau. Kita bayangkan misalnya tuh Danau Toba, begitu diciduk airnya ternyata madu, begitu banyaknya, dan mengalir dari danaunya ini mengalir sungai-sungai madu. Wa bahrul khamr, ada juga danau khamr, danau isinya khamr, dan dari sinilah mengalir sungai-sungai khamr. Wa bahrul laban, dan danau isinya madu. Bayangkan ikhwah, kalau kita berdiri mungkin di Bukit Simalem begitu, melihat Danau Toba, kita bayangkan ini semua adalah kalau kita bayangkan ini airnya semua ini adalah susu. Bayangkan ikhwah, ya, susu, danau susu. Dari sinilah mengalir sungai-sungai susu. Kemudian wabahrul ma, dan air, dan danau yang isinya adalah air segar. Summatan syaqqul anharu ba'du. Kemudian dari situlah mengalir sungai-sungai. Demikian ikhwah, luar biasa. Berarti ada 4 danau ya, ada 4 danau nanti di surga.
Apa kita bayangkan seperti danau-danau yang ada di dunia? Allahu a'lam. Jangan dibayangkan. Karena apa yang kita bayangkan sesungguhnya danau surga itu jauh lebih bagus dibandingkan danau yang ada di Indonesia. Yang danau yang ada di muka bumi ya, terutama yang ada di muka bumi. Baik, kemudian selanjutnya ikhwah. Fa anharul jannati tanshaqqu min tilkal bihar allati dzakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungai-sungai surga itu yang kita sebutkan, sungai air, sungai susu, sungai khamar dan sungai madu, dari situlah dari danau-danau inilah mengalir sungai-sungai tersebut sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW. Wa akhbarana Rasulullah SAW an nahrin yusamma barik. Nah, ada lagi nih nama yang lain. Ada sungai yang lain yang Rasulullah kabarkan kepada kita. Ya, ada sungai yang lain selain dari yang telah kita sebutkan tadi. Ada sungai yang lain yang Rasulullah sebutkan pada kita. Namanya Sungai Barik. Namanya Sungai Barik. Yakunu ala babil jannah. Sungai Barik ini mengalir di dekat surga, di dekat pintu surga. Ya. Sungai Barik ini mengalir di dekat pintu surga. Wa yakunu syuhada'u fil barzakhi 'inda hadzal nahar. Dan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang tewas dalam jihad fisabilillah di dalam alam barzakhnya, mereka nanti ada di danau, ada di sungai ini, yaitu Sungai Barik. Wa fi musnadi Ahmad, dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad dan juga Mu'jamul Tabrani, nggak disebutkan apakah Mu'jamul Kabir atau Mu'jam yang mana, ya intinya Mu'jam At-Tabrani, wa Mustadrak Al-Hakim dan kitab Mustadrak Hakim, an Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, syuhadau ala barikin nahri bi babil jannah. Sungguhnya orang-orang yang mati syahid nanti mereka berada di Sungai Barik yang letaknya di dekat pintu surga. Fi kubbatin khadra, mereka berada di bawah kubah yang berwarna hijau. Yakhruju alaihim rizquhum minal jannati bukrata wa ashiyya, di mana akan keluarlah rezeki tersebut dari jannah, ya, akan mengalirlah rezeki tersebut, rezeki untuk mereka dari surga pagi dan sore hari di alam barzakh. Demikian ikhwah. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk orang-orang yang mati syahid di alam barzakh. Allah akan alirkan untuk dia satu sungai yang berada di dekat pintu surga, tapi mengalir sampai ke alam barzakh, di mana dari situlah mereka akan mendapatkan nikmat surga yang sampai ke alam barzakh, dan mereka berada di alam barzakh. Demikian ikhwah. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum, pembicaraan tentang sungai-sungai surga. Ya, sungai-sungai surga. Kemudian tentang mata air surga, ini sepertinya akan kita bicarakan di kajian akan datang. Ya, jadi kita simpulkan bahwasanya sungai surga itu ada sungai berasal dari surga itu ada 4, 2 yang nggak kelihatan dan 2 yang kelihatan. 2 yang kelihatan itu Sungai Nil dan Sungai Ifrat yang hulunya dari surga. Demikian juga Rasul katakan Sungai Jihun dan Sungai Sihun itu berasal dari surga. Adapun apa yang dimaksud dengan berasal dari surga, bisa saja tadi sungai itu ada di surga kemudian dipindah ke bumi, atau memang berasal dari surga tapi kita nggak tahu bagaimana kaifiatnya. Kemudian juga ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ada sungai juga yang disebut dengan Sungai Al-Kautsar yang khusus. Sungai ini khusus diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surga juga ada 4 danau. Danau air, danau susu, danau khamar dan danau madu. Nah, dari danau inilah akan mengalir ke seluruh surga. Baik sungai-sungai yang isinya susu, atau sungai-sungai yang isinya madu, sungai-sungai yang isinya air segar, dan sungai-sungai yang isinya air susu.
Demikian ikhwah rahiminallah wa iyyakum. Yang terakhir ada yang disebut dengan sungai Barik yang mengalir dekat pintu surga, pintunya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang-orang yang mati syahid di alam barzakh, mereka akan mendapatkan sungai ini. Mereka akan dialirkan sungai, dari sungai ini akan mendapatkan rezeki untuk mereka baik pada pagi dan sore hari. Allahu a'lam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan sungai surga. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari hamba Allah, barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, apakah saat semua manusia beriman sudah berada di surga, kenikmatan terbesar adalah bisa melihat wajah Allah Ta'ala? Apakah artinya penduduk neraka tidak akan pernah melihat Allah atau bisa melihat namun dengan wujud yang berbeda? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, silakan Ustaz. Wa'adzanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, husna, akan diberikan husna, kebaikan. Wa ziyadah, dan tambahan. Para mufassirin menafsirkan ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan untuk orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, maksudnya surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Ya, dan tambahannya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang apa tambahan ini. Ketika penduduk surga sibuk dengan nikmat-nikmatnya, lantas Allah bertanya, apakah ada yang kurang? Ya, apakah ada yang kurang? Ya, tentu jawaban orang penduduk surga tidak ada yang kurang. Jangankan menikmati nikmat surga, mereka lepas dari azab neraka saja itu sudah nikmat yang luar biasa. Apalagi menikmati surga. Tidak akan ada seorang mengatakan yang kurang. Semua merasa puas dengan nikmat surga. Apakah kalian mau lagi yang lebih? Kata Allah. Penduduk surga mengatakan, apa ada yang lebih lagi? Demikian ikhwah. Karena masuk surga itu sudah merupakan prestasi dan nikmat luar biasa. Lantas Allah Subhanahu wa taala akan membuka hijabnya, yaitu berupa cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan wajahnya. Disitulah penduduk surga melihat wajah Allah, sampai saking nikmatnya melihat wajah Allah, lupa dengan nikmat surga. Demikian ikhwah. Lupa dengan nikmat surga. Itulah yang kata Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna kama tarawna al-badar kama tarawna al-qamar lailatal badri. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari. La tadarruna li ru'yatihi, kalian enggak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Dalam riwayat yang lain, la tadammuna li ru'yatihi. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini melihat wajah Allah, ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat yang melebihi daripada nikmat surga. Lantas bagaimana dengan orang-orang kafir? Ya. Bagaimana orang kafir? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya bahwasanya orang-orang kafir itu akan mahjub dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan mahjub. Ayatnya yauma idzil mahjubun. Intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyum, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang kafir yang penduduk neraka mahjub, mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan interogasi ketika di padang mahsyar? Interogasi itu bisa saja dengan suara. Ya, bisa saja dengan suara. Allahu a'lam bishawab. Intinya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan wajahnya kepada penduduk surga, dan itu merupakan nikmat otomatis. Untuk penduduk neraka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.
Nah, Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana? Ibu Aryani di Majalengka. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustadz, Ya. ini ada titipan pertanyaan, bagaimana dengan seorang tunanetra Ustadz? Apakah dia gugur kewajiban untuk pergi haji Ustadz? Itu saja, mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah. Ikhwa'azallahu wa iyyakum, sebelum kita jawab Ibu yang pertanyaan tadi, ini ayatnya sebenarnya sangat familiar sebenarnya ikhwah. Ya, ayatnya sangat familiar, sering-sering kita dengar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, tsumma innahum lasalul jahim." Ketahuilah bahwasanya mereka di hari itu benar-benar tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sungguhnya mereka nanti benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Jadi mereka tertutup. Tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwa'azallahu terkait dengan pertanyaan apakah bagi seorang tunanetra itu gugur bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji. Ikhwa'azallahu wa iyyakum, mengenai tidak bisa melihat itu tidak menggugurkan seorang tunanetra dari ibadah haji. Dia tidak harus melihat. Dia tidak harus bisa melihat Ka'bah, barulah dia dikatakan wajib haji. Kalau dia nggak bisa melihat Ka'bah, maka tidak wajib haji. Demikian ikhwah. Sepengetahuan saya tidak ada ketentuan seperti ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, sesungguhnya manusia itu punya kewajiban terhadap Allah, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang sanggup untuk melakukan ibadah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang sanggup untuk melakukannya. Jadi apabila seorang tunanetra dia sanggup untuk pergi haji sanggup, di antara kesanggupan fisiknya juga kesanggupan finansialnya, baik finansial yang dia siapkan untuk dirinya ketika di perjalanan sampai pulang. Kalau dia punya keluarga, berarti finansial yang disiapkan untuk keluarga yang ditinggalkan. Demikian ikhwan. Kalau sudah seperti itu, maka dia tetap wajib untuk pergi haji. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya untuk perempuan, untuk wanita, maka di antara dikatakan sanggup yaitu dia punya mahram. Ya, dia punya mahram. Kalau dia nggak punya mahram, walaupun dia punya kesehatan fisik yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa, punya kemampuan finansial luar biasa, tapi karena dia tidak ada mahramnya, maka dia tidak wajib. Terlepas dari khilafiyah ya di kalangan para ulama tentang safar wajib yang sering-sering disinggung-singgung di media sosial. Tapi intinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab, saya cenderung pada zahir daripada sabda Nabi SAW, la yusafirun al-mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita itu bersafar kecuali bersama mahramnya. Termasuk safarnya safar wajib, yaitu safar pergi haji. Karena itu juga termasuk safar. Oleh karena itu, ya Allahu a'lam bissawab, wanita yang tidak punya mahram, walaupun fisiknya oke, bagus, demikian juga finansialnya oke, sanggup dia untuk membiayai perjalanan dia sampai pulang, tapi karena dia nggak punya mahram, maka dia dikatakan wanita yang tidak sanggup. Tapi kalau dia punya tekad yang kuat untuk pergi haji karena terkendala masalah mahram, maka sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha
kataballahu lahu ajran kamilan. Barang siapa yang sudah bertekad untuk melakukan suatu amalan yang baik, tapi nggak jadi dia lakukan. Seperti wanita tadi, dia sudah tekad, tapi qadarullah masyafa'ala tidak punya mahram. Kataballahu lahu ajran kamilan. Allah tuliskan dia satu pahala penuh. Jadi wanita-wanita yang punya kesanggupan, tapi qadarullah dia tahan dirinya, tidak pergi haji, dikarenakan nggak ada mahram, Allah tuliskan untuk dia satu pahala haji. Ya, Allah tuliskan untuk dia satu pahala haji. Tapi ingat, bukan berarti menggugurkan kewajiban dia. Kalau ternyata suatu hari dia dapat mahramnya, maka dia wajib untuk haji kembali. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Aryani yang berada di Majalengka. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang masih Nasrani? Apakah kita boleh mendoakan supaya orang tua kita masuk Islam sebelum meninggal dunia? Dan bagaimana pula dengan sholat di rumah orang tua yang masih Nasrani tersebut? Apakah sholat kita sah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran, jazakallahu khairan. Nah. Ikhwa azallahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma." Apabila mereka berusaha menarik kamu, mengajak kamu untuk mensekutukan Allah yang mereka tak punya ilmu tentang masalah itu, fala tuti'huma, kalian jangan taati, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, kalian wajib tetap bergaul baik dengan mereka. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, berbakti kepada kedua orang tua kandung kita itu tidak terbatas harus orang tuanya muslim. Orang tua kafir sekalipun, orang tua musyrik sekalipun, wajib seorang anak yang muslim untuk berbakti kepada mereka. Selama mereka tidak mengajak anaknya, selama mereka tidak memerintahkan anaknya untuk perkara yang melanggar syariat. Apalagi untuk berbuat syirik. Demikian ikhwah. Tapi kalau masih dalam koridor yang dibolehkan, misalnya, nak, datanglah kemari, mama pegal kakinya, tolonglah dikusuk, tolong dipijat kaki mama. Nggak bisa si anak mengatakan, mama kan kafir. Nggak bisa kami memijat kaki mama, karena mama kafir. Nggak bisa begitu ya, berdosa dia. Ya. Karena dia minta pijat nggak ada masalah. Demikian ikhwah. Atau, nak tolonglah mama kasih duit, misalnya, berapa mak? Ya 1 juta. Anda punya, kasihkan. Itu sebagai bakti Anda. Nggak bisa Anda katakan, mama kafir, nggak bisa kami kasih duit mama, karena mama kafir masuk neraka. Ikhwah, na'udzubillah, nggak begitu ikhwah. Islam nggak mengajarkan begitu. Ya, Islam nggak mengajarkan begitu. Seorang anak muslim tetap patuh kepada kedua orang tuanya yang kafir selama dia tidak melanggar syariat. Apalagi sampai membawa dia untuk jatuh pada kesyirikan. Jelas tidak dibolehkan. Demikian ikhwah. Lantas apakah kita boleh mendoakannya? Boleh. Tapi mendoakannya mendapat hidayah. Ya, mendoakannya untuk mendapatkan hidayah. Bukan mendoakannya untuk bukan mendoakan untuk diampuni dosanya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diancam oleh ayahnya. Kata ayahnya, Ibrahim, la illan tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Ibrahim, kalau kamu nggak hentikan dakwah kau ini, la arjumannak, aku akan rajam kamu, aku lempar dengan batu sampai mati. Wahjurni maliyah, atau ente minggat saja. Jangan di sini. Angkat kaki dari kampung ini. Apa kata Ibrahim? Qala salamun alaika sa'astaghfir laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Salam atas engkau wahai ayahanda. Panggilannya pun abati ikhwah. Nabi Ibrahim manggil ayahnya yang kafir itu, dia sebagai pengrajin patung, hasil daripada patung yang dipahat oleh ayah Nabi Ibrahim ini layak untuk disembah. Jadi ayah Nabi Ibrahim ini bukan kaleng-kaleng. Ya, buatan patungnya layak untuk disembah. Berarti kan memang hebat dia. Dikenal, terkenal. Orang yang dianggap bagus,
terhormat di kalangan kaum Nabi Ibrahim pada waktu itu. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, ya abati, ya abati itu merupakan wahai ayahanda, panggilan yang terbaik untuk ayahnya. Pada ayahnya kafir. Ya, jadi dia katakan, salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bihafiyya. Wahai ayahanda, selamat tinggal. Aku akan mohonkan ampun kepadamu. Aku akan mohonkan ampun pada Allah untukmu. Innahu kana bihafiyya. Demikian ikhwah. Tapi ternyata ketika ayahnya Nabi Ibrahim itu meninggal dunia, ya, Allah menyebutkan tidaklah layak sebagai seorang nabi dan mukmin ayyastaghfirul musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi nabi dan orang-orang mukmin untuk memohonkan ampun pada kerabat, kepada orang-orang kafir, ya, istighfar untuk mereka walaupun mereka itu kerabat-kerabatnya. Nggak dibolehkan, ya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Tidaklah istighfarnya Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim tadi itu kan berjanji, aku akan mohon kepada Allah untuk ampunanmu wahai ayahanda. Allah sebutkan dalam surat Taubah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Tidaklah istighfar Nabi Ibrahim untuk ayahnya itu dikarenakan dia pernah janji. Falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a min. Namun ketika dia sudah jelas bagi dia ayahnya ini ternyata musuhnya Allah, meninggal mati dalam keadaan kafir, tabarra'a min, maka dia pun berlepas diri. Jadi ikhwah, doa untuk orang tua yang masih kafir, doanya adalah mohon pada Allah untuk hidayah. Bukan untuk pengampunan dosa. Karena dosa nggak akan diampuni kalau dia nggak muslim. Jadi mohon untuk dapat hidayah. Kalau dia sudah dapat hidayah, barulah mohon kepada Allah akan keampunan dosa. Mereka pun kalau sudah masuk Islam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, semoga apa yang ditanya, apa yang jawaban tadi semoga sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi. Demikian ikhwah. Tapi itu saja karena waktu sudah melewati batas yang seharusnya ikhwah. Jadi para pemirsa sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, itu saja. Semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian tadi ikhwatai Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar, menuju negeri abadi, berkaitan dengan penjelasan sungai surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat semakin mengokohkan keimanan kita serta memotivasi kita untuk terus beramal soleh agar kelak bisa meraih kenikmatan surga yang abadi. Semoga Allah berikan kemudahan. Allahumma amin. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.